Sahabat menjawab, mau Rasul. Apa itu? Nabi menjawab, isbagul wudu'i 'alal makarih wa kasratul khata' ilal masajid wa intidharus salati ba'da salati fadzalikum ar-ribat. Jadi yang bisa menghapuskan dosa sekaligus mengangkat derajat, yang pertama berwudu dengan sempurna. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid. Ini Ibu udah lakukan ya. Kemudian menunggu dari satu waktu sholat ke sholat yang lain dengan hal-hal yang bermanfaat. Oh ya, kadang-kadang kita nunggu Bu lagi dari satu sholat ke sholat yang lain, zikir ya, tilawah atau melakukan hal yang lain. Jadi hidup kita kadang-kadang katanya hanya menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, itu dia yang bisa mengangkat beberapa derajat kita dan menghapus dosa kita. Kemudian ini orang yang paling sering berwudu itu orang yang paling ditunggu sama surga. Apalagi dia itu kalau setiap habis batal dia langsung wudu lagi, batal wudu lagi. Orang yang menjaga wudunya istilahnya istidamatul wudu, istilahnya Bu ya. Wudunya nggak putus, batal wudu itu ya. Tapi kalau pengantin baru susah ya Bu ya, seperti itu ya. Batal mulu tuh. Oke, kemudian tanda mukmin ketika dinanti Nabi di telaganya. Ya, di telaganya Nabi Bu, apa Bu namanya Bu? Telaga Al-Kautsar. Nah, telaga Al-Kautsar itu ditunggu sama Nabi. Oke ya. Kemudian berikutnya lagi melepaskan ikatan setan. Jadi Bu, kalau Ibu bangun tengah malam tuh, kan Ibu mau sholat, itu kan masih kucek-kucek mata, nggak sih ngantuk ya Bu ya? Begitu tuh wudu, lepas satu ikatan satu ikatan setannya. Maka kata Nabi, ini dia, fa in tawaddoa in hallat 'uqdatan. Nah, ketika dia itu berwudu, satu ikatan setan itu sudah dilepas. Maka ketika kita ngantuk mau sholat, kita wudu jadi segar Bu ya. Ikatannya dilepas. Kemudian menyempurnakan wudu itu juga disunnahkan. Ntar saya ini dulu ya. Ini banyak sekali materinya. Ini tentang wudu nih seminar sehari nggak selesai nih. Ini dia. Tentang muwalat. Ibu pernah dengar nggak muwalat? Muwalat itu adalah ketika kita berwudu nggak pakai dijedah. Dari mulai niat, cuci muka sampai kaki di satu tempat sekaligus tuh namanya muwalat. Itu sunnahnya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak muwalat, apa ya bahasa Indonesia nggak ada Bu muwalat itu. Kalau tidak sekaligus sah atau tidak? Contoh Bu, Ibu lagi wudu di mall, ada wastafel. Ibu kumur di situ, cuci muka, cuci tangan, rambut di situ. Pas mau cuci kaki, kata yang jaga toilet, Bu, kaki nggak boleh naik. Tuh ya. Nah, Ibu mau cuci kakinya di mana? Ibu cari lagi toilet kemana? Baru bisa Ibu cuci kaki. Sah nggak? Ada jeda ya Bu ya, antara cuci anggota wudhu yang tadi dengan cuci kaki. Sah nggak Bu? Sah nggak apa-apa. Yang penting sebelum Ibu cuci kaki itu ya, Ibu tidak melakukan hal-hal yang batalkan wudhu. Jadi kalau misalnya saya cuci muka, cuci tangan, ya cuci kepala di wastafel di situ, terus saya berjalan mencari keran buat nyuci kaki, saya kentut, saya ulang lagi, gitu, ya. Nah, kalau Ibu bisa muwalat itu bagus, tapi kalau nggak ada masalah. Contoh Bu, yang tidak muwalat kasarnya nih Bu ya, Ibu udah niat wudhu, udah cuci muka, ada yang pencet pintu. Ting tong, assalamualaikum, buka. Oh ya, silakan duduk silakan, gitu ya. Udah kita persilahkan duduk. Habis itu kita lanjut Bu, cuci tangan. Anak minta susu, kita ke dapur bikin susu. Terus cuci kepala, gitu ya. Suami minta siapkan makan siang. Habis itu Bu cuci kaki, sah nggak tuh? Ya sah sih, cuma gak kelar-kelar wudhunya. Selama anggota tubuh yang dicuci sebelumnya belum kering ya, batasannya itu. Maka kalau Ibu belum selesai wudhunya, jangan diusap dulu. Ibu ambil cuci wajah, tangan, rambut. Habis itu, aduh, di mana mau cuci kaki? Rambutnya Ibu handukan lagi, kering semuanya. Itu Ibu ngulang lagi dari awal.
Jadi sebelum kering anggota tubuh yang terakhir yang dicuci. Itu ya. Doa setelah gini Bu, setiap anggota tubuh yang kita cuci pada saat berwudu itu kan ada doanya tersendiri. Itu juga sunnah dibaca kalau ibu hafal. Misal ketika ibu cuci tangan, Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya Allah, terima kasih sudah menjadikan air ini suci untuk saya. Kita cuci wajah Bu. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari kiamat, di mana Engkau memutihkan wajah orang-orang yang soleh dan menghitamkan wajah-wajah pendosa. Kita tidak mintanya putih di dunia, nggak apa-apa Bu ya. Di akhirat putih kinclong, oh berarti kita orang soleh. Kalau orang di dunianya kinclong, di akhiratnya padam, oh berarti ahli maksiat. Tapi kalau di dunia putih, di akhirat putih, itu luar biasa ya Bu ya. Berarti cantik dunia akhirat lah istilahnya. Tapi gini Bu. Ibu pernah dengar bekas tanda sujud nggak Bu? Apa sih Bu bekas tanda sujud tuh? Kan kata Nabi gini, siapa yang memiliki bekas tanda sujud di wajahnya, Allah akan haramkan dirinya dari siksa api neraka. Artinya api neraka tidak mau menyentuh satu tubuh yang memiliki bekas tanda sujud. Apa itu Bu? Yang hitam sininya nggak Bu? Kalau sininya hitam Bu, perempuan nggak ada yang sininya hitam. Jerawat dikit ibu langsung facial. Mana ibu mau hitam sininya? Kalau bapak-bapak mungkin. Kalau bapak-bapak yang nggak ada hitamnya sini, apakah nggak ada bekas tanda wudhu? Nggak juga. Kalau rajin dirawat sama istrinya Bu, malam pakein krim malam dia, ya. Siang pakein krim siang Bu, pakai serum perkinclong dia. Gitu. Apakah nggak punya bekas tanda sujud? Ya nggak juga, nggak gitu juga caranya kan gitu ya. Bekas tanda sujud itu nanti penafsirannya banyak. Salah satu penafsirannya adalah bekas tanda wudhu itu artinya cahaya yang nanti kelihatan di hari kiamat, di dunia nggak kelihatan. Kita nggak tahu Bu di dunia siapa yang paling sering sujud, siapa yang enggak. Kenapa? Karena kita diperintahkan menyembunyikan amal kita. Nah kalau ada orang tiba-tiba di Facebooknya, Alhamdulillah udah tahajud, woi pada tahajud gitu ya, di Facebooknya kita husnuzon, mungkin baru mulai tahajud. Karena orang kalau udah terbiasa tahajud, gak penting mau ngasih informasi udah tahajud sebelum gitu. Kalau orang yang baru tumben biasanya pengen show off kan gitu ya. Ya artinya apa? Ya, kita nggak tahu siapa yang rajin, siapa yang enggak. Baru kelihatannya nanti di akhirat. Kok jadi ngomongin bekas tanda sujud sampai mana Bu tadi? Cuci muka ya. Habis itu kita cuci tangan. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab amalan saya dengan tangan kanan saya, jangan tangan kiri. Karena orang yang buku amal catatan amalnya dikasih ke tangan kanan berarti dia orang baik. Kalau dikasih tangan kiri berarti dia orang yang banyak dosanya, lebih banyak dosanya. Apalagi Bu? Banyak. Jadi semuanya itu ada doanya. Begitu juga doa setelah wudhu, semuanya kita baca, itu semuanya adalah sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan. Nah ini kita 1,5 jam ngomongin wudhu Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya nggak kebayang Bu, lubang anus anget gimana cara ngedeteksinya ya? Ada lagi Bu? Maksudnya gimana ya Bu yang ditanyakan? Iya, maksudnya gitu kan kalau wudhu kan dari tangan sampai siku, berarti kan wudhu kan baru sampai siku. Nah kalau di keran kadang-kadang langsung gini dari keran, jadi siku dulu baru ke tangan gitu. Itu gimana?
Baik, satu lagi Bu. Saya misalnya kan dalam buang angin gitu kan, saya misalnya 1 menit sekali buang angin itu gimana? Apa kita harus pas sholat bolak-balik dulu atau gimana? Kan selalu batal. Masuk anginnya ciri-cirinya kentut ya Bu ya? Apa kerokan dulu gitu Bu ya? Baik. Tapi misalnya ke kentut bolak-balik itu hanya ketika masuk angin saja ya Bu ya, bukan terus-terusan seperti orang yang sudah tua, yang sudah ototnya sudah tidak berfungsi, bukan ya? Hanya saat masuk angin. Pertanyaan yang pertama, saya lupa Bu, saya kalau lupa nggak inget. Tadi gimana Bu? Oh iya, yang anusnya anget Bu ya. Pada dasarnya yang membatalkan wudhu itu bukan panas atau dingin sih. Tapi keluar atau enggak. Yang bisa mutusin ibu sih, dan ibu yang tahu diri ibu sendiri ya. Apa kalau keluar tuh anget apa dingin, kita sih ya. Kita yang bisa mendeteksi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mendeteksi, nggak ada yang keluar, ya, mau panas dingin nggak ada yang keluar, ya berarti keputusannya nggak keluar, nggak ada baunya juga, nggak ada suaranya juga, ya panasnya mungkin dia panas karena menahan Bu, ya nggak sih Bu? Jangan-jangan ya, jangan-jangan gitu. Jadi pada dasarnya nggak keluar, nggak ada cirinya, selesai wassalam, nggak batal ya Bu. Nah tadi yang kedua Bu, oh iya, batasan kalau kita sholat itu harus begini atau begini boleh. Nah terlepas pada sebetulnya aurat wanita itu wajah itu sampai mana. Wajah itu tadi kita sudah bahas, dari tempat tumbuhnya rambut sampai tulang dagu. Jadi di sini ini masuk aurat sebetulnya. Kita berjilbab sehari-hari sebetulnya juga harusnya begini Bu. Cuman nggak nyaman Bu. Kita ngomong nih Bu ya, begini dia. Gitu ya. Kita udah begini lagi Bu. Apalagi kalau ceramah Bu. Jadi ibu-ibu tahu-tahu kesini dia kesini lagi. Gitu ya. Nah, kemudian begitu juga tangan. Nih kita kan harusnya begini Bu ya. Harusnya begini. Cuman kadang-kadang kita bergerak naik sendiri dia dikit. Gitu. Nah, maka kalau memang kita ambil pendapat yang saklek, Bu. Dalam pendapat yang bukan yang saklek, apa ya? Yang sangat ketat. Pendapat yang ketat dalam fatwa-fatwa kitab-kitab madhab Syafi'i, memang ini nggak boleh kelihatan sama sekali. Kalau ibu mau misalnya di madhab Syafi'i mayoritas, itu memang ini nggak sah kalau misalnya kebuka, karena terbuka auratnya. Sama kayak ibu pakai gamis nih, kayak gini Bu sholatnya. Ini kelihatan nih kan? Nah, ini dalam Syafi'i nggak sah, kecuali kalau ibu sholatnya begini. Ini kan nggak kelihatan ya, Allahu Akbar tuh nggak kelihatan. Nah jadi taruh di dalam kerudung akhirnya. Nah terus yang gini gimana dong ini? Nah memang dalam madhab Syafi'i selama sholat kita suruh begini Bu. Gitu. Kalau ambil pendapat yang lain, antara lain dalam madhab Maliki, dalam madhab Hambali itu mentolerir terbukanya aurat yang sedikit. Terbukanya aurat yang sedikit itu ditolerir lil hajah, untuk kebutuhan. Kadang-kadang kita pakai mukena yang ada ininya Bu ya. Dan lubang kepalanya pas sama kepala kita. Begitu lubang kepalanya kegedean, kita penitiin Bu. Begitu dipenitiin, begini juga Bu, di sininya kelihatan. Tuh ya. Maka di Maliki sama di Hambali itu ditolerir lil hajah, sedikitnya aurat yang terbuka di dalam sholat karena ada kebutuhan yang memang susah untuk ditutupin. Nah itu diperbolehkan. Tapi sebisa mungkin memang ibu cari mukena yang sininya ketutup. Tuh ya, syukur-syukur pakai kerudung. Kalau nggak salah di Malaysia, orang-orang Malaysia Bu biasanya sininya ada yang kerudungnya ketutup. Tuh ya, yang sampai sini gitu. Ada, tahu di Indonesia ada apa nggak ya Bu ya? Nah, cuma susah Bu kalau di Indonesia begini tuh. Ngomong dikit Bu dia naik sendiri dia, gitu. Nah ini kita begini gitu kan. Akhirnya kebuka lah sedikit, sama seperti lengan kita yang sering terbuka sedikit. Nah kalau dalam madhab Syafi'i Bu begini. Ini di sininya harus ketutup. Ah, begini. Makanya banyak yang pakai manset kalau lagi sholat, nggak punya mukena pakai manset ya. Tapi kalau kita pakai kerudung yang seperti ini aman Bu, nggak kelihatan.
kelihatan lagi ya. Kenapa? Karena kerudungnya bisa nutupin. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bukan aurat, Bu. Ya, telapak tangan, punggung tangan itu bukan aurat. Baik di dalam ataupun di luar sholat. Masalahnya yang sering terjadi itu kesalahan terjemah. Kesalahan terjemah. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Keliru terjemahannya. Bahasa Arabnya illal wajha wal kaffaini. Al wajah, wajah, wal kaffain, kaffain itu dua kaf. Dua kaf itu sini sama sini. Ini namanya batinul kaf, ini namanya zahirul kaf. Kalau mau diterjemahkan seharusnya bukan wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan plus punggung tangan sampai pergelangan tangan. Itu terjemahan. Jadi bahasa Arab diterjemah ke Indonesia kurang sempurna tadi batasannya. Ibu ya. Jadi wajah dan telapak tangan plus punggung tangan sampai pergelangan tangan. Kayak gini, Bu. Nah, ibu tidak tutup ini mau dalam sholat, mau dalam luar sholat, lagi ihram haji umroh, it's okay. Cuman kadang-kadang ibu lagi ihram biasanya suka pakai apa tuh ya yang dikasih sama travel. Kalau saya bilangnya itu manset kiwir-kiwir. Suka begini-begini sininya ya. Padahal ini nggak harus. Kadang-kadang sininya juga ada ditutup, Bu, cuman segini doang yang kebuka. Akhirnya ketika ngantri makan susah megang capitan. Padahal nggak harus sih, cuman sampai sini aja. Tuh ya, ini sampai sini. Jadi nggak harus pakai yang sholat itu. Ini tidak masuk dalam aurat yang wajib ditutup. Mau ditutup boleh, nggak ditutup juga nggak apa-apa. Kalau pakai mukena berarti kita kan nutup semua, Bu, ya, sampai sini gitu ya, nggak apa-apa. Nah, oke. Kemudian pertanyaan ibu tadi ketika berwudu gimana ya? Kok biasanya harus begini banget? Nggak harus. Yang penting ibu basah dari ujung kuku sampai siku. Mau sikunya dulu atau ujung tangan sininya dulu bebas. Yang penting ibu basah semua. Itu ya. Yang penting basah semua dari ujung kuku sampai sini. Mau dari sini ke bawah kah? Mau dari sini ke atas kah? Yang penting ini basah. Ibu ya. Oke, baik. Pertanyaan ibu di belakang tuh, saya lupa lagi. Oh iya, kentut terus gara-gara masuk angin. Gimana tuh, Bu, ya? Memang setiap kentut memang harus sholat. Maka mungkin minum tolak angin dulu kali, Bu, sebelum sholat ya. Kecuali kalau itu nggak bisa dicegah karena memang masalah otot. Seperti orang lansia yang sudah pakai pampers, Bu. Jangankan kentutnya, pipisnya aja nggak bisa ditahan. Seperti orang pakai kateter, itu juga nggak bisa ditahan pipisnya. Orang nggak ngeden aja kalau pakai kateter, dia keluar sendiri, Bu, nggak sadar pipisnya keluar. Apa iya dia mau sholat, lepas kateter dulu, wudhu, habis sholat pasang lagi, ngilu, Bu, pakai kateter. Ya, saya pernah, Bu, pakai kateter pas lagi sesar ya. Pas sesar kan dipasang kateter, aduh. Pas kita bangun nggak kerasa, Bu, begitu dicopot kita mau keluar dari rumah sakit dicopot yang ngilu gitu ya. Cuman kan nifas tuh ya, jadi nggak sholat. Tapi kalau orang kateter karena operasi apa segala macam, itu masuk dalam kategori daimul hadas. Orang daimul hadas itu orang yang selalu dalam keadaan berhadas, nggak bisa di stop, nggak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Kalau ibu nih mau pipis tinggal ngeden, ditahan tinggal tahan, kayak tadi kentut aja bisa ditahan, apalagi pipis ya kan. Tapi kalau orang-orang Jawa bilangnya tuh udah dol, Bu, udah los gitu, nggak bisa ditahan ototnya, gimana dong? Usia udah 99 tahun, 11 bulan, 30 hari, Bu. Besok ulang tahun ke 100. Udah nggak bisa gitu ditahan, gimana dong? Ini ma'fu. Sama dengan wanita istihadah, keluar haid terus-terusan, haidnya udah selesai, istihadahnya masih jalan, kan tetap wajib sholat. Wajib sholat tapi darahnya keluar mulu, gimana tuh? Ya sudah, dia tinggal mau sholat nih, dia cebok kayak tadi ya, orang yang pakai pampers tuh, Bu, orang tua yang udah pakai pampers, cebok, ganti pembalut yang baru atau ganti pampers yang baru, wudhu, sholat. Maka semua najis yang keluar dari tubuhnya atau kentut yang keluar dari kemaluannya selama dia sholat, ma'fu anhu, termaafkan, gak ada masalah. Karena kalau misalnya tiap kentut dia wudhu lagi, kentut lagi, wudhu lagi, sampai hari kiamat begitu terus.
Tapi kalau yang hanya sewaktu-waktu gara-gara masuk angin, nah itu lain lagi. Ya memang harus dituntaskan dulu masuk anginnya, biar sholatnya jadi nyaman. Dia begitu dia wudhu, sholat, keluar lagi, wudhu lagi, apa boleh buat. Jadi memang akarnya diselesaikan dulu masuk anginnya, mungkin pakai minyak kayu putih dulu kah, tolak angin dulu kah, itu ya, pijitin dulu kah, baru kemudian dia berwudhu agar tidak selalu kentut. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, sudah selesai, Ibu?